Welcome to the Baseface Network. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rati Mesdasari dari X yang 4. Saya dari program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang. A few moments later. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang cara pandang Islam terhadap esensi aktivitas kehidupan manusia di dunia dan membedakannya dengan cara pandang sekuler. Karakteristik dapat kita pahami suatu keistimewaan atau ciri khas yang dimiliki oleh suatu entitas tertentu yang membedakannya dengan entitas lainnya. Apa sih kaitannya dengan sistem ekonomi Islam? Jadi, kaitannya dengan sistem ekonomi Islam, karakteristik yang dimaksud ialah keunikan yang dimiliki oleh sistem ini yang membedakannya dengan sistem ekonomi konvensional baik kapitalis maupun sosialis atau komunisme. Ada 3 faktor yang menyebabkan masalah pokok ekonomi Islam. Yang pertama, kelangkaan sumber daya. Akibat dari ketidakseimbangan atau kesenjangan antara kesediaan faktor-faktor produksi yang terbatas dengan tingkat kebutuhan yang tidak terbatas. Yang kedua, kebutuhan yang tidak terbatas, yaitu cerminan dari keperluan manusia akan hal-hal mendasar yang digunakan untuk melangsungkan kehidupan. Yang terakhir, keterbatasan faktor-faktor produksi. Faktor produksi tidak selalu tersedia dalam jumlah yang banyak, sehingga manusia harus memikirkan cara melakukan produksi secara efisien. Adapun menurut Samuelson, ketiga faktor sebagaimana dijelaskan tadi dapat dijabarkan dalam 3 persoalan pokok, yaitu yang pertama, apa yang diproduksi? Yang kedua, bagaimana memproduksi? Dan yang terakhir, untuk siapa diproduksi? Tujuan ekonomi Islam. Di dalam Islam, pencapaian tujuan ekonomi selaras tujuan syariat Islam itu sendiri, yaitu pencapaian maslahat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan akhir dari penerapan ekonomi Islam adalah mewujudkan falah atau kesejahteraan masyarakat secara umum. Ada 4 nilai-nilai dalam ekonomi Islam. Yang pertama, kepemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara absolut. Di dalam Islam, hakikat kepemilikan mutlak hanya berada pada Allah. Yang kedua, berusaha dengan berkeadilan. Islam menegaskan bahwa manusia mempunyai kecenderungan cinta terhadap harta. Yang ketiga, kerja sama dalam kebaikan, yaitu kegiatan ekonomi secara berjamaah yang dijalankan berdasarkan kerjasama dan semangat tolong-menolong dalam kebaikan serta berkeadilan. Dan yang terakhir, keempat, pertumbuhan yang seimbang. Tujuan keberadaan manusia di dunia yaitu untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada alam semesta. Prinsip dasar ekonomi Islam. Ada pengendalian harta individu, distribusi pendapatan inklusif, bertransaksi produktif dan berbagi hasil, transaksi keuangan terkait erat sektor real, partisipasi sosial untuk kepentingan publik, bertransaksi atas kerjasama dan berkeadilan. Kebijakan dasar dalam ekonomi Islam mengandung arti penggunaan alat untuk mempengaruhi atau untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Misalkan dalam suatu perusahaan dagang dapat menggunakan variabel instrumental seperti iklan untuk memperbesar volume penjualannya supaya pada akhirnya mencapai laba maksimal. Konsep kepemilikan dalam Islam berangkat dari pandangan bahwa manusia memiliki kecenderungan dasar atau fitrah untuk memiliki harta secara individual, tetapi juga membutuhkan pihak lain dalam kehidupan sosialnya. Harta atau kekayaan yang telah dianugerahkannya di alam semesta ini merupakan pemberian dari Allah kepada manusia untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna kesejahteraan seluruh umat manusia secara ekonomi sesuai dengan kehendak Allah. Kepemilikan di dalam Islam dapat diklarifikasikan berdasarkan unsur-unsurnya, meliputi kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Dan juga
diklarifikasikan berdasarkan hak guna pada jenis kepemilikan. Ada kepemilikan yang dapat digunakan manfaatnya dan dapat dimuamalahkan. Ada pula kepemilikan yang hanya dapat digunakan manfaatnya tetapi tidak dapat dimuamalahkan. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.